Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yolanda Kurniati dari kelas 4B Prodi Pendidikan Non Formal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan dosen pengampu Bapak Ari Putra MPD dengan mata kuliah model pelatihan dan kursus. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai pelatihan pengelolaan minyak jelantah untuk meningkatkan kreativitas ekonomi masyarakat, yang mana sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang dapat menetapkan tercapainya tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Suatu perusahaan atau organisasi yang memiliki tujuan yang jelas serta dilengkapi dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang canggih. Tetapi tanpa dukungan oleh sumber daya manusia yang mumpuni, kemungkinan besar sulit mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. Sumber daya manusia dipahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi dan merupakan model dasar suatu perusahaan atau organisasi untuk melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Suatu perusahaan atau organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang terampil akan dapat meningkatkan kinerja karyawan, pada akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan. Nah, pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan bahan lokal yang dapat diolah kembali seperti yaitu minyak. Rata-rata masyarakat menggunakan minyak sebagai bahan baku untuk memasak. Namun, setelah menggunakan minyak sebagai bahan baku untuk memasak, setelah masyarakat menggunakannya, minyak tersebut menjadi minyak jelantah dan tidak diolah kembali, melainkan dibuang begitu saja. Padahal, jika dikelola lebih lanjut, minyak jelantah memiliki nilai ekonomis yang dapat masyarakat kelola kembali. Dan dengan adanya minat masyarakat dan mengolah limbah akan berdampak pada peningkatan kreativitas masyarakat ke depannya. Pemanfaatan limbah untuk menjadi bahan baku suatu produk yang memiliki nilai guna dengan tujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan merupakan suatu tindakan yang efisien. Limbah minyak goreng atau yang biasa disebut dengan minyak jelantah merupakan salah satu bahan utama berbasis limbah yang dapat diolah menjadi sebuah produk. Selain itu, minyak goreng bekas atau minyak jelantah termasuk ke dalam kategori limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Ada kegiatan pelatihan dalam pengelolaan minyak jelantah ini untuk meningkatkan kreativitas dan ekonomi masyarakat adalah rubahana, yang mana rubah sampah menjadi berkah, yang mana untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanamkan minat dan pengembangan wawasan mencintai lingkungan sekitar dengan mengelola limbah dan memberdayakan diri melalui meningkatkan ekonomi dari bahan yang tidak terpakai lagi. Tujuan dari adanya kegiatan pelatihan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun gaya hidup sehat dan kebiasaan positif, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengurangi pencemaran saluran pembuangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi masyarakat dalam mengembangkan kreativitas dalam dirinya. Dan yang terakhir yaitu memupuk semangat kebersamaan internal maupun eksternal kerjasama lingkungan masyarakat. Dari kegiatan pelatihan tersebut terdapat jenis-jenis pelatihan dalam meningkatkan kreativitas ekonomi. Yang pertama yaitu pelatihan pengelolaan minyak jelantah menjadi produk lilin. Yang kedua yaitu pelatihan pengelolaan minyak jelantah menjadi produk sabun. Yang terakhir yaitu pelatihan penyaringan minyak jelantah dan digital marketing. Pada pelatihan ini terdapat kelebihannya. Yang pertama yaitu mengurangi biaya pelatihan, yang mana kita tahu bahwa dalam penyelenggaraan pelatihan online, perusahaan takjub harus mengeluarkan biaya besar untuk menyewa tempat, alat, dan tentunya instruksi. Yang kedua yaitu flexibility, yang mana kelebihan lain yang tentu terdapat pada gaya fleksibel yang ditawarkan dari model pelatihan ini,
yaitu dengan daring. Peserta bisa mengikuti pelatihan dari manapun mereka berada. Bahkan sekarang tidak jarang pelatihan online diselenggarakan di jam sehabis kerja. Apabila banyak model pelatihan dan pembelajaran menggunakan metode Chef Noise yang membuat peserta bisa mengakses materi kapan saja mereka bisa. Yang ketiga yaitu mengikis jarak. Tidak dapat dipungkiri, yang membutuhkan satu jenis training bisa saja tersebar di seluruh pelosok negeri dengan adanya pelatihan online. Asalkan adanya akses internet, orang-orang yang membutuhkan pelatihan dan pembelajaran bisa mengaksesnya dengan mudah. Yang keempat yaitu interaksi lebih tinggi. Kini sudah banyak program online training dengan instruksi yang juga sudah terbiasa membawa materi lebih lancar daripada sebelumnya, sehingga interaksi dan komunikasi menjadi salah satu keunggulan pelatihan online. Yang kelima yaitu membuka banyak kesempatan. Dengan semakin mudahnya menciptakan program pelatihan dan pembelajaran online, semakin banyak pula hal baru yang bisa dipelajari seseorang. Selain dari adanya kelebihan dan adanya juga kekurangan dari pelatihan ini, yang pertama yaitu pengajar harus menguasai adaptasi digital. Kelemahannya ini itu pengajar atau instruksi dipaksa untuk beradaptasi dengan teknologi digital. Memang bukan teknologi yang muluk, tapi tetap memerlukan penyesuaian terhadapnya, seperti mengoperasikan video conference tool dan mengolah materi ajar lebih visual dan menarik dengan software desain dan lain-lain. Yang kedua yaitu rasa terisolisasi jika kegiatan sehari-hari peserta dipenuhi dengan belajar kerja secara virtual, terutama dengan mengikuti pelatihan yang juga virtual, pastinya akan membatasi ruang gerak individu tersebut. Ruang gerak yang terbatas menciptakan perasaan terisolisasi dan bisa menimbulkan stres pada seseorang. Yang ketiga yaitu distraksi tinggi, yang mana distraksi sangat wajar terjadi, apalagi jika suatu atau beberapa peserta menjalankan sesi training di rumah sambil mengurusi pekerjaan domestik di saat yang bersamaan. Maka itu sangat penting untuk memastikan peserta pelatihan mengosongkan jadwalnya paling tidak 1 jam untuk bisa fokus pada sesi pelatihan. Yang terakhir yaitu screen time lebih panjang, yang mana tidak jarang di masa ini banyak orang yang menghabiskan waktunya di depan laptop, entah untuk bekerja lebih panjang dari biasanya atau mengikuti berbagai kegiatan virtual lainnya seperti pelatihan ini. Hal ini mengakibatkan kelelahan fisik yang bisa berdampak pada daya tangkap seseorang ketika mengikuti pelatihan online dan berujung tidak mendapatkan hasil efektif darinya. Itulah penyampaian dari materi saya mengenai pelatihan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.